kita perlu membuat manualnya dahulu sehingga nanti saat pengisiannya di aplikasi kita tinggal copy paste. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Kali ini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana kita membuat rencana SKP kita untuk tahun 2022. Sebelum kita memasukkannya ke dalam tool e-kinerja, kita perlu membuat manualnya dahulu sehingga nanti saat pengisiannya di aplikasi kita tinggal copy paste. Nah, kita cukup membuat rencana kinerjanya seperti ini sesuai format. Rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi itu kita ambil dari kinerjanya kepala sekolah. Di sini contoh saya ada 2 kinerja. Nanti kinerja atasan ini otomatis nanti ada di dalam aplikasi. Jadi apabila kepala sekolah sudah menginput kinerja atau SKP-nya di tool kinerja, maka dia akan otomatis muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan rencana kinerja adalah ini yang kita akan isikan nanti di tool e-kinerja berupa rencana kinerja dengan kuantitas. Sedangkan kualitas dan waktu itu tidak perlu diisi. Nah, contoh rencana kinerja saya yang pertama adalah tersedianya program perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian. Kita fokusnya ke sini Bapak Ibu, rencana kinerja. Sedangkan yang lain ini, itu nanti kita sesuaikan dengan data pada aplikasi tool e-kinerja. Yang perlu kita isi adalah rencana kinerja dan juga kuantitasnya. Kuantitas, kemudian indikator kinerja individu untuk kuantitas, dengan target untuk kuantitas. Jadi sekali lagi rencana kinerja pertama contohnya tersedianya program perencanaan pelaksanaan, evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian. Kuantitasnya adalah jumlah program indikator kinerja individu untuk kuantitasnya, jumlah program perencanaan pelaksanaan, evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian. Targetnya adalah 1 dokumen. Jadi kita punya perangkat pembelajaran itu, kalau kami di sekolah itu biasanya disusun setiap tahun 1 kali, di awal tahun pembelajaran. Itu berupa silabus, program tahunan, program semester, RPP, itu semua ada di dalam 1 buah dokumen. Lalu rencana kinerja yang kedua, tersedianya program perencanaan dan pelaksanaan sarana prasarana sesuai kebutuhan. Nah, ini tergantung dari tugas Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Misalnya Bapak Ibu mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, tinggal disesuaikan saja apakah sebagai wakasek sarpras, wakasek humas, kesiswaan, ataukah kurikulum. Ataukah juga sebagai kepala laboratorium atau kepala perpustakaan. Tinggal disesuaikan saja. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mendapatkan tugas apa-apa, maka ini tinggal di-drop. Seperti itu. Kuantitasnya adalah jumlah program perencanaan dan pelaksanaan sarana prasarana. Targetnya 1 dokumen. Jadi kita fokus di kuantitas. Kemudian yang berikut, kinerja yang ketiga, tersedianya dokumen kurikulum. Nah, ini juga tergantung kepada tugas yang Bapak Ibu peroleh. Kebetulan saya di sekolah mendapatkan tugas sebagai tim pengembang kurikulum, maka ini menjadi salah satu rencana kinerja saya. Tersedianya dokumen kurikulum, kuantitasnya adalah indikatornya jumlah dokumen kurikulum, targetnya 1 dokumen. Lalu yang berikut, ini untuk kinerja atasan langsung yang pertama. Saya punya rencana kinerja ada 3. Lalu untuk rencana kinerja atasan yang kedua, ini ada 5, ada 6.
Yang pertama, terlaksananya pembelajaran sesuai perencanaan. Kuantitasnya, IKI-nya atau indikator kinerja adalah jumlah agenda mengajar guru. Targetnya 2 dokumen, artinya setiap semester itu biasanya kami mengumpulkan agenda mengajar guru ke bagian kurikulum, sehingga dalam setahun itu ada 2 dokumen. Lalu yang berikut, terlaksananya evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian. Kuantitasnya adalah jumlah analisis dan daftar nilai peserta didik. Targetnya adalah 2 dokumen, setiap semester 1 dokumen. Lalu yang berikut, terlaksananya ekstrakurikuler sebagai pendukung pembelajaran. Kuantitasnya adalah jumlah laporan pelaksanaan ekstrakurikuler. Dilaporkan setiap semester 1, sehingga selama 1 tahun ada 2 laporan. Kemudian yang berikut, terlaksananya pengawasan penilaian dalam proses pembelajaran. Kuantitasnya, IKI-nya adalah daftar hadir pengawas. Targetnya adalah 2 dokumen. Setiap semester 1 kali ulangan, dan tentu ada dokumen daftar hadir per semester 1 dokumen, sehingga 2 semester 2 dokumen. Lalu yang berikut, terlaksananya piket harian. Kuantitasnya adalah daftar hadir piket. Targetnya adalah 1 dokumen. Nah, itu adalah kinerja utama saya. Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai contoh, atau Bapak Ibu punya pendapat lain, silahkan, tidak dibatasi. Kemudian yang berikut ada kinerja tambahan. Kinerja tambahan itu dibagi atas 2 bagian, yaitu development commitment, ini artinya untuk pengembangan diri. Kemudian community involvement, itu menyangkut komunitas, atau kita ada bergabung dengan organisasi apa, seperti itu. Untuk development commitment, yang pertama, terlaksananya kepesertaan diklat fungsional. Kami di sekolah setiap tahun itu di awal tahun pelajaran selalu ada diklat atau workshop fungsional tentang kurikulum. Nah, untuk kinerja tambahan ini nanti hanya akan diisi kuantitasnya saja. Kuantitasnya adalah jumlah sertifikat diklat fungsional yang diikuti, targetnya 1 sertifikat. Kemudian yang kedua, terlaksananya pengawasan penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Kuantitasnya adalah bukti kepengawasan 1, targetnya 1 SK. Dan yang berikut, community involvement, terlaksananya kegiatan yang mendukung tugas guru, yaitu menjadi anggota organisasi profesi PGRI aktif. Kuantitasnya bukti kepesertaan, targetnya 1 kartu. Untuk kinerja tambahan, Bapak Ibu guru bisa menambahkan sesuai dengan tugas tambahan Bapak Ibu guru. Misalnya menjadi anggota aktif MGMP, atau menjadi anggota Kuarcap atau kuartir pramuka, itu bisa ditambahkan dalam kinerja tambahan. Demikian contoh untuk rencana SKP, dan rencana SKP ini yang akan dijadikan panduan untuk mengisi aplikasi e-kinerja. Kiranya video ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menyusun atau menyiapkan rencana SKP tahun 2022. Terima kasih.